Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Mungkin apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Aki Ditio, pengusaha dari Sumatera Selatan yang tidak dikenal namanya oleh banyak orang ini, menampar kita semua, menampar para orang kaya baru yang hartanya masih bisa dihitung tapi sudah menyebut dirinya sultan, menampar para artis yang sibuk pamer mobil dan rumah mewah tapi tidak sedikit pun terdengar bantuannya untuk kemanusiaan yang mulia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sukses tipu seantero negeri, prank Aki Ditio 2 triliun rupiah disebut mirip janji Jokowi 11.000 triliun rupiah. Prank Aki Ditio yang mengaku menyumbang 2 triliun rupiah untuk menangani COVID-19 di Sumatera Selatan mirip dengan janji Jokowi yang mengklaim memiliki dana 11.000 triliun rupiah. Demikian yang dikatakan oleh pengamat Muhammad Huda dalam pernyataan Senin 2 Agustus. Pernyataan Jokowi yang mengklaim memiliki 11.000 triliun itu tidak terbukti juga. Kata Huda, publik juga menilai Jokowi tidak bisa membuktikan memiliki 11.000 triliun rupiah. Rakyat juga kena prank Jokowi. Huda mengatakan prank Jokowi ke rakyat lebih menyakitkan daripada tindakan keluarga Aki Ditio. Kalau mengklaim memiliki 11.000 triliun harusnya bisa menerapkan undang-undang kekarantinaan kesehatan yang memberikan kebutuhan bagi warganya. Polda Sumatera Selatan telah menetapkan anak bungsu Aki Ditio, Herianti, sebagai tersangka untuk kasus sumbangan 2 triliun rupiah. Polisi juga mengatakan sumbangan tersebut bermasalah. Herianti ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan kabar tidak pasti mengenai pemberian bantuan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Ratno Kuncoro membenarkan hal tersebut. Selain itu, Roy Suryo juga mengomentari tentang prank atau yang menyebar hoax besar ini. Sebut ada kemiripan Akidi dengan Mukidi. Pakar telematika Roy Suryo merespon penetapan tersangka anak Aki Ditio, Herianti terkait dengan uang hibah senilai 2 triliun rupiah kepada Polda Sumatera Selatan. Pada akun resminya di akun Twitter, Roy menuturkan sejak awal sudah ragu dengan sumbangan sebesar itu. Sejak dulu saya sudah ragu soal sumbangan 2T ini, apalagi namanya mirip-mirip Mukidi yang dulu juga pernah punya ribuan triliun. Tulis Roy dalam keterangan tertulisnya. Roy Suryo mengatakan bisa saja ada kemiripan antara Akidi dengan Mukidi yang sama-sama suka prank. Akidi, Mukidi mungkin hanya nama yang mirip, mirip juga dengan ungkapan just kidding alias cuma bohong, kata yang suka ngeprank itu, ambiar. Begitu tambahnya. Sebelumnya Herianti anak bungsu Aki Ditio dijemput langsung oleh Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Ratno Kuncoro, Senin 2 Agustus. Herianti kini sedang dalam pemeriksaan Polda Sumsel terkait dengan janji sumbangan 2 triliun rupiah. Hingga siang tadi realisasi sumbangan juga belum ditransfer. Herianti tiba di Polda Sumsel sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan langsung digiring masuk ke ruang Ditkrimum Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas. Dipuji setinggi langit oleh Denny Siregar, sumbangan 2 triliun rupiah Aki Ditio ternyata cuma prank. Sumbangan uang 2 triliun rupiah yang diberikan keluarga almarhum Aki Ditio untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan menyedot perhatian luas dari masyarakat. Masyarakat juga terkagum dengan kemurahan hati dari keluarga mendiang Aki Ditio yang menyerahkan uang tunai begitu fantastis jumlahnya. Namun setelah publik mempertanyakan, bukan uang 2 triliun rupiah yang terjawab, melainkan justru berita Herianti, anak bungsu Aki Ditio, yang dijemput polisi di kediamannya. Ternyata uang 2 triliun rupiah yang sedianya akan disumbangkan keluarga Aki Ditio hanyalah isapan jempol belaka.
Sebelumnya, kabar penyerahan sumbangan secara simbolis itu membuat heboh masyarakat, bahkan sejumlah pegiat media sosial menggunakan berita itu untuk menyerang pihak-pihak yang kerap memberikan sumbangan untuk Palestina dengan membandingkan jumlah yang disumbangkan. Salah satunya yang dilakukan oleh buzzer Denny Siregar. Denny sebelumnya memuji pengusaha sukses asal Sumatera Selatan, almarhum Aki Ditio, yang menyumbangkan hartanya 2 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19. Kabar dari Sumatera Selatan yang kemarin datang, sebuah keluarga besar almarhum Aki Ditio, pengusaha besar di Sumatera Selatan, menyumbangkan harta mereka 2 triliun kepada pemerintah Indonesia untuk penanganan corona. Ucap Denny Siregar dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook miliknya. Denny juga menyebut hal itu adalah sebuah yang fantastis dan luar biasa, hanya itu yang bisa saya katakan. 2 triliun itu bukan jumlah yang sedikit, itu sangat besar. Denny juga menyoroti penyerahan simbolis bantuan 2 triliun itu dilakukan secara sederhana dan hanya dilakukan di depan media. Bantuan itu diterima oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indraheri. Denny menyebut seremonial sederhana di depan media bukan untuk semata-mata pamer. Saya rasa enggak, itu hanya supaya masyarakat tahu jumlah sumbangan yang diberikan, supaya tidak dikorupsi kalau diserahkan diam-diam. Kalau mau sombong, seharusnya keluarga Aki Ditio pamer mobil mewah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku kaya dan butuh pengakuan dari orang lain kalau dia kaya. Bedanya almarhum Bapak Aki Ditio itu bahkan secara nyata, saya searching namanya di Google, tidak ada itu berita tentang beliau. Saya hanya tahu bahwa beliau adalah pengusaha sukses asal Aceh, selebihnya sama sekali nggak ada pemberitaan tentang dirinya. Ia menunjukkan bahwa Aki Ditio sangat humble, tidak ingin diketahui orang banyak, apalagi memamerkan harta bendanya ke publik yang mengakibatkan kecemburuan sosial semakin besar. Yang saya kagum lagi, meski terlihat dari foto almarhum bahwa beliau beretnis Tionghoa, tapi rasa cintanya pada Indonesia sungguh luar biasa. Almarhum bisa saja mengembangkan dananya ke luar negeri, tempat kelahiran nenek moyangnya, tapi enggak, dia malah menyumbangkan harta yang besar itu untuk membantu pemerintah Indonesia yang sedang kewalahan menghadapi pandemi. Menurut Denny, sebenarnya banyak sekali etnis Tionghoa di Indonesia yang menyumbangkan hartanya di saat ada musibah. Ia juga mengatakan ada gabungan pengusaha peduli NKRI yang menggalang dana sampai total 600 miliar rupiah untuk berbagi kepada mereka yang terdampak secara ekonomi di saat pandemi. Mengagumkan, saya harus tepuk tangan untuk mereka dengan tidak ada niatan yang membanding-bandingkan total jumlah sumbangan. Di sisi lain, Denny juga sempat menyindir penggalangan dana Palestina yang sering dilakukan oleh warga Indonesia. Saya sendiri masih sedih ketika banyak orang yang mengaku dirinya pribumi beragama muslim masih sibuk mengumpulkan donasi bukan untuk saudaranya sendiri tapi malah buat orang luar negeri. Dan narasinya itu masih agama, seolah-olah yang berhak dapat bantuan harus satu agama dan itu mereka banggakan. Kenapa kemanusiaan itu harus ada agamanya? Bukankah seharusnya kemanusiaan itu menembus sekat-sekat etnis, ras, dan agama? Karena kemanusiaan adalah hal yang tertinggi dari itu semua, kata Denny Siregar.